Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah masih bisa ketemu sama kalian lagi di kesempatan malam hari ini. Kita berhari-hari menyiapkan beberapa video, tapi ternyata yang bisa hanya beberapa. Kayaknya hanya 2 atau 3 video yang siap tayang, karena bagi-bagi waktu juga. Saya harus nyanyi, selesai nyanyi kita harus bikin video, harus ada banyak kegiatan juga. Karena berhubung Wardi dan Mijan ke Jakarta memang khusus untuk haul mama ya, haul mama yang ke 1 tahun, tepatnya kemarin tanggal 11 Desember 2020. Dan kali ini di Cermal kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama Wardi. Kemarin sudah sama Mas Mijan, kita sudah bikin ketawa ketiwi. Kalau kemarin nggak terkesan, nggak terlalu gimana gitu. Kalau saat ini kita bikin Cermalnya lebih adem, lebih enak. Dan mohon maaf kalau ada suara bising, karena di masjid sedang ada kegiatan, sedang ada hajatan, jadi sedang ada gambus di masjid. Jadi kalau misalnya masuk ke video dan kurang mengenakan, mohon dimaklumi ya. Selamat malam untuk para subscribernya Mas Tulus dimanapun kalian berada, tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, pencinta Cermal khususnya. Ya mungkin malam hari ini sedang menikmati kesendirian, sedang berkumpul bersama keluarga juga. Lagi happy ending, lagi sedih, lagi ketawa, semua yang lagi pada nonton macam-macam banget ceritanya. Ada yang lagi capek, ada yang lagi ini kan. Kayak Wardi juga lagi pusing ya deh. Lumayan lagi pusing banget ini. Kenapa? Capek mungkin. Dia terlalu capek karena dia harus mempersiapkan segala sesuatunya. Karena dia ke Jakarta hanya bawa baju beberapa, tapi pulangnya bawa sekoper. Ada bawa magicom, bawa segala macam, dia bawa macam-macam. Ada kompor juga bawa dari Jakarta, karena kalau di kampung kan mahal, jadi belinya di sini. Banyak hal yang ingin saya ceritakan sebenarnya. Adik saya juga nggak banyak tahu tentang diri saya khususnya. Kang Tulus pernah nggak sih cerita keluh kesah masa lalu, cerita-cerita jelek tentang Kang Tulus ke kamu? No, nggak pernah. Jadi sebenarnya Wardi ini sangat-sangat nggak tahu apa cerita saya, apa yang saya alami, kemudian keadaan saya bagaimana. Saya itu paling anti ngomong sama keluarga sebenarnya. Dengan segala keadaan saya lebih menikmati, ya wis lah, saya kerjakan sendiri, saya selesaikan sendiri. Kalau saya seperti itu, kecuali dalam sukacita, saya bisa kabar keluarga, kemudian saya kasih tahu, Kang Tulus lagi senang, Kang Tulus lagi punya apa gitu. Jadi, dan kami itu kalau misalnya pengen sesuatu, bahasa kasarnya itu begini loh, kalau nggak nekat ngutang tuh nggak pernah punya. Bukan nggak pernah punya, belum tentu punya. Jadi kadang-kadang kami harus nekat dulu sampai ngutang-ngutang baru punya, itu kami. Jadi buat saya pribadi ya, mau dikatakan saya itu raja ngutang ya nggak apa-apa. Karena kadang Wardi pun nggak tahu barang yang saya belikan ke dia itu juga barang ngutang sebenarnya. Cuma yang dia tahu adalah ya saya dikasih hadiah sama kakak saya dikasih reward sama kakak saya buat saya manfaatkan untuk sesuatu yang baik gitu. Jadi jujur ya, untuk beberapa hari ini saya dibikin repot sama keadaan saya sendiri. Satu, banyak yang harus saya selesaikan, kemudian mau haul ya kan, harus belanja ke sana ke sini, dan kebetulan job ada aja masuk, alhamdulillah. Ke sana ke sini, nyanyi pagi, subuh udah jalan, siang pulang jam 11, kalau bisa syuting ya syuting, nggak bisa syuting atau jalan lagi nyanyi lagi. Dan saya tidak pernah ceritakan itu di vlog sebelumnya untuk segala kegiatan saya. Jadi ya dalam hal ini saya nggak pernah menceritakan keadaan saya yang sebenarnya ke kalian, bukan berarti saya itu nggak terbuka, tapi ya bagi saya seorang subscriber, seorang YouTuber itu ya resikonya sudah seperti itu, memberikan konten tanpa harus memikirkan kalian ngasih tahu, oh saya lagi baik, saya lagi enggak gitu, nggak kayak gitu. Dan
Selama ini Wardi pun nggak pernah tahu apa yang saya alami dan dia nggak pernah ngerti. Jadi kalau misalnya saya pulang nyanyi, muka saya kecut, dia sama abangnya yang satu megang sapu, yang satu megang piring. Kadang-kadang kan saya udah capek pulang nyanyi, rumah berantakan gitu. Kalau saya tuh ngoceh langsung, udah capek, tapi rumah berantakan. Yang satu main game, yang satu main HP. Jadi saya kesel gitu. Cuma namanya mereka udah ngerti, oh kakaknya capek nyari duit gitu kan. Jadi langsung pegang piring, pegang apa gitu. Jadi sebenarnya saya sedang dalam kondisi yang capek. Saya sakit berhari-hari ini. Saya juga dalam kondisi yang kurang bagus. Seperti biasa radang, dan biasanya ini kalau belum parah, belum sampai ke demam, saya belum sembuh biasanya seperti itu. Karena ya sorry, kerja saya berkomunikasi dengan mikrofon, dengan suara. Jadi kalau udah ngeden-ngeden sakit, ya ujung-ujungnya sakit semuanya gitu loh. Dan ujung-ujungnya radang, luka di leher, itu kumat lagi. Cuman kayak gitu aja. Ribet dengan urusan keluarga, ribet dengan berbagai macam hal. Tapi sekali lagi, semakin besar channel saya ternyata semakin banyak angin badai yang menerjang. Asik. Angin badai. Saya sempat ngomong sama Wardi, kok makin gede channel ini saya makin capek ya dek. Capek ngadepin orang yang makin barbar, yang semakin bla 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 bla, semakin bahaya. Subscriber lama yang ada yang rasa iri, kemudian subscriber lama yang banyak yang panas hati karena saya kurang support mereka. Dikiranya saya itu mensupport yang baru kemudian melupakan yang lama, mungkin seperti itu. Jadi saya sedang dibuat pusing dengan keadaan saya sendiri dan saya nggak bisa menjelaskan detailnya kenapa, tapi ya udahlah. Cuma Wardi yang ibaratnya bisa jadikan cerita, bahan cerita. Jadi saya kadang minta pertimbangan dia, kalau udah nggak kuat gimana kalau aku tutup aja channelnya gitu. Ya Wardi jawabannya ya begitu, ya kenapa sih, baru belum apa-apa, belum jadi apa-apa kok sudah down gitu loh. Jadi saya sempat berkomunikasi dengan Wardi untuk semakin gak jelas ini arahnya. Bukan gak jelas, tapi semakin kesini justru saya semakin terpojokkan ya. Terpojokkan dengan menghadapi berbagai macam jenis subscriber yang macam-macam banget, barbar segala macam semuanya itu ya agak-agak gimana gitu. Dan saya mau tanya sama Wardi deh, menurut kamu sendiri, Kang Tulus itu tuh orangnya gimana sih? Apa terlalu seperti yang orang sampaikan? Katanya Kang Tulus itu orangnya sombong, katanya Kang Tulus itu orangnya begini begitu, ada yang ngatain Kang Tulus itu begini begitu. Menurut kamu sendiri, Kang Tulus itu orangnya kayak gimana? Ya seperti itulah netizen yang nggak tahu kontak aslinya, nggak tahu profil aslinya, hanya sekedar tahu covernya tapi nggak tahu dalamannya. Makanya kenalin dulu baru bisa berkomentar. Seperti apa sih dalamannya kakak Mas Tulus itu, seperti apa, Mas T seperti apa. Ya kalau aku sebagai ya antara sampean semuanya subscribersnya Mas Tulus, mau percaya atau enggaknya, ntar ada pembelaan aku adiknya membela seperti ini, aku menilai seperti ini. Ya mungkin sampean semuanya bisa menilai seperti apa sih Mas Tulus orangnya dari awal sampai sekarang. Bahkan apapun aku bentuk butuhnya nggak pernah lepas dari beliau. Apa masih kurang aku untuk menjelasin beliau itu seperti apa? Ya namanya manusia tak luput dari sempurna. Wardi, sekarang teman-teman aku mau tanya, ini real secara nyata. Aku mau tanya sama Wardi. Wardi tahu nggak kalau Kang Tulus itu punya tanggungan hutang gede? Ya ada. Cuman Kang Tulus pernah cerita detailnya nggak kenapa? Nggak Tuh. pernah. Jadi dia sampai saat ini dia nggak tahu. Wardi itu nggak pernah tahu apa sih yang harus Kang Tulus bayar, apa sih yang harus Kang Tulus tanggung, dia nggak pernah tahu. Dan saya tidak pernah menceritakan itu ke dia. Saya nggak pernah kasih tahu ke adik saya, dek Kang Tulus tuh butuh A, butuh B, kondisinya begini begitu. Dan kami sudah terbiasa. Kamu juga sering kan tiba-tiba pinjam duit sama teman kamu tanpa ngomong sama Kang Tulus, walaupun kamu butuh. Tapi kalau udah mepet banget baru kamu ngomong sama Kang Tulus kan? Kang Tulus tahu, cuman Kang Tulus lebih milih diam. Mungkin sama halnya dengan si Wardi. Wardi juga tahu, mungkin dia tahu tapi kan dia nggak ngerti hutang apa sih sedetail apa sih dan untuk apa hutang itu, dia nggak pernah tahu. Jadi kami sudah terbiasa susah. Ingat nggak pertama ke Jakarta ada kejadian lucu
yang harus coba kita ceritain aja kali ya, biar orang pada ngerti. Jadi biar gokil. Sorry, kami bukan tipe orang yang suka ngemis keadaan buat dapetin duit atau cari simpati orang. Sorry. Makanya Wardi tadi sempat nyeplos. Kalau memang donasi hanya bikin pusing, donasi untuk bantu Kang Tulus itu cuma bikin mumet, mendingan di close. Kita usaha sendiri. Kita kerjakan semua berdua aja, Kang. Kita selesaikan. Sempat dia tadi menyeplos seperti itu karena saya tadi di mobil waktu nganterin Mijan itu saya sempat nangis, saya pusing, badan saya tuh nggak enak karena posisinya itu lagi nggak enak badan banget, lagi radang, lagi pusing dan ada omongan bla, omongan B, kemudian gara-gara omongan A ke C dan ujung-ujungnya saya yang kena salah gitu loh. Saya nggak tahu apa-apa, justru saya yang jadi masalah, saya jadi bahan ojok pojok-pojokan, saya yang jadi bahan jelek-jelekan orang, mereka yang salah paham saya yang kena karena ujung-ujungnya memang saya yang punya tempat, jadi ya wajar kalau saya yang kena gitu loh. Cuma saya sempat bilang mendingan udah lah nggak usah donasi-donasian, karena kalau orang mau kasih biar diterima, cuman jangan pakai donasi-donasian aneh lah. Karena ini kecuali nasi box ya, kalau nasi box memang saya selalu terbuka di grup, jumlah berapa yang saya dapat, kemudian kita akan sedekah berapa, saya selalu update di grup. Dan selain nasi box ada sebuah donasi lain yang memang Wardi sempat kekeh untuk ditutup tadi karena wis lah nggak usah gitu loh. Jadi mungkin setelah ini ya saya akan konfirmasi ke beberapa orang untuk menutup grup donasi dan mungkin akan diselesaikan saja. Menurut saya seperti itu karena itu jauh lebih baik ya. Ketika ada yang ingin membantu, saya tidak menolak. Saya sangat bersyukur ketika ada yang membantu saya menyelesaikan urusan itu. Tapi sorry, kami bukan tipe orang yang suka mencari belas kasih orang gitu loh untuk biar kami dapat uang gitu dan kami pura-pura apa. Ada yang bilang kemarin katanya rumah kita itu bukan rumah kita yang kita syuting. Bohong katanya. Jadi supaya dapat semen. Jadi aduh macam-macam hal ya. Dan saya selalu bikin video kok. Semen yang disumbangkan ke masjid saya bikin video. Sampai kambing waktu itu ya deh ya. Itu juga ada videonya. Jadi ada bukti nyatanya. Dan sorry, kami diajarkan dari kecil itu dari orang tua kami untuk selapar-laparnya kita mendingan puasa, mendingan kita minta daripada kita maling atau kita menipu orang. Kalau kami seperti itu dan sorry kami sudah terbiasa. Ada kejadian lucu dulu tahun berapa itu ya deh ya? Puasa itu ya? Bulan puasa bukan sih? Oh enggak, yang pertama bukan bulan puasa. Pertamanya kamu ke Jakarta itu bulan puasa ya? Bulan puasa. Bulan puasa. Jadi di situ ada Dewi Persik. Jadi aku tuh ngisi acara Dewi Persik ya kalau nggak salah. Pokoknya di Kubah Mas waktu itu. Jadi Wardi itu kan ngefans banget sama Dewi Persik. Dan itu waktu itu budget saya cuma 500.000 atau 1 juta, aku lupa ya. Aku nge-MC 1 juta atau 500 gitu. Kemudian saking dia pengen lihat artis secara langsung, di situ banyak banget. Ada Dina Rasti, banyak-banyak ya. Oji Saputra, pokoknya artis semua ada, termasuk Dewi Persik. Si Wardi saking pengen naik ke Jakarta, kita nekat jalan ke Jakarta. Dek, kita ke Jakarta. Oh, waktu itu aku udah down ya dek, aku udah hancur gitu dari Jakarta ya. Aku udah pulang ke Lampung, kita ke Jakarta nge-MC saking pengennya. Mau lebaran lagi ya dek. Mau lebaran pulang, kita mepet lebaran. Punya uang 500.000 sisanya. Pokoknya sisa honor sama sisa buat ongkos tuh tinggal 500.000. Sedangkan mama udah ngeluh, kita lebaran gak usah beli kue. Kita gak punya kue lebaran waktu itu. Terus di jalan aku inget banget, aku ada telur sama tahu kasih Royco. Terus aku kocok di mangkok, aku taruh di Magicom sampai keras. Terus kita bawa Royco sama aqua ya deh, sama aqua. Itu buat apa guys? Sama nasi, buat makan selama di kapal. Dek, di kapal kita nggak usah makan apa-apa. Kita harus tahan perut sampai rumah supaya uang 500.000 ini utuh buat beli kue lebaran. Alhasil namanya kita bawa aqua ngerebus sendiri, air ngerebus, kita masukin freezer, dingin kita bawa dan airnya tuh habis guys. Tahu nggak, di kapal itu kami kehausan, makan nasi sama telur tadi, kemudian Royco dicampur air putih buat makan nasi biar berasa, biar ada rasanya. Dan itu setiap Wardi tuh melipir duduk bentar di kapal, nemu aqua diambil diminum, nemu aqua diambil diminum. Jadi
Aduh, kami itu ya, sorry, maaf betul. 1.000 rupiah pun kami tidak mau nyolong itu. Gak ada didikan dari orang tua kami untuk menipu, kemudian mencuri hak orang lain. 1.000 perak aja kami nggak pernah dididik untuk seperti itu. Tapi nggak munafik, kalau nyolong ya pernah ya deh ya. Maksudnya dulu ngambil duit mama buat beli mainan gitu-gitu. Saya nggak munafik, saya juga pernah melakukan itu. Dulu beli mobil-mobilan remote aku dulu 150.000. Kamu apa? Tamiya dulu. Dulu nyolong buat beli Tamiya. Jadi jujur kalau kami curi bukan nggak pernah, kami pernah. Tapi di masa kita waktu itu dan sampai detik ini pun kami berjuang untuk hidup kami sendiri. Wardi berjuang buat dirinya sendiri, saya juga buat diri saya sendiri, dan tidak ada dalam kamus kami itu mengambil hak orang lain. Ya. Jadi saya minta maaf sebelumnya kalau sampai ada perkiraan atau perkataan yang mengatakan saya di sini mencari belas kasih, lalu ada selisih paham tentang hal-hal yang macam-macam. Saya minta maaf. Kami bukan tipe yang seperti itu, dan sampai detik ini pun rumah nggak ada yang bantu ya dek ya. Jadi hoak kalau ada yang bilang rumahnya sekarang udah megah karena kemarin bikin video terus banyak yang bantu. Lillahi ta'ala itu rumah masih roboh masih banyak luka-luka atau bolong-bolong gitu ya dek ya. Dan kami udah terbiasa susah. Wardi kalau lagi pengen ke Jakarta bukan berarti nunggu saya punya duit, enggak. Pernah ke Jakarta nggak punya apa-apa, kalau jalan ke mall ya sama, cari makanan sisa atau roti bekas orang di pinggir mall, di PGC dulu kita ambil kita makan. Terus nemu minuman kita ambil kita makan. Dia sebenarnya cuma pengen ngerasain, oh orang kaya itu nongkrong di mallnya begini. Padahal kita nggak jajan apa-apa ya dia. Sama sekali nggak jajan. Pengen ke Kalibata City, dari Condet kita jalan ke Kalibata City. Terus pengen ke Keramat Jati Plaza, jalan ke Keramat Jati Indah Plaza. Jadi kami tuh nggak, memang sudah terbiasa hidup sederhana, tidak memaksakan apa yang kami punya. Tapi sorry, kalau kami tipenya begini, saiki so tak tahan sampai besok. 2-3 tahun atau 2-3 bulan kita bisa nahan untuk nggak ini. Cuman kalau sudah punya mau, ya wes, setelah punya langsung beli gitu kalau kami. Jadi kalau toh orang berpikir seorang Wardi punya bla 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 bla, seorang Tulus punya motor, punya ini, punya itu, orang akan berpikir sombong banget gitu. Padahal enggak, kami tuh nahan dulu. Kami tuh kalau mau beli apa-apa nahan setelah dapat duit. Apa yang kita mau baru kita lakuin. Misalnya Wardi ini setahun dia nggak kemana-mana, bisa seminggu dia di Jakarta karena dia ngumpulin duitnya dari setahun itu tadi buat di Jakarta. Jadi banyak yang salah paham dalam hal ini, dan saya pengen kalian dengar sedih dari si Wardi karena kondisinya adalah memang kami apa adanya begini. Saya tidak pernah mau jadi siapapun, dan bahkan luka hati saya aja Wardi tidak tahu. Beban saya apa tuh Wardi nggak tahu. Yang dia tahu adalah kakaknya sehat, kakaknya punya YouTube, kakaknya punya kerjaan, dan kami bisa berkomunikasi. Itu yang sering kami lakukan. Dan saya tipenya kalau misalnya justru tak megah-megahin adikku di kampung. Kalau aku kayak gitu, kalau bisa adikku jangan sampai nggak makan, aku nggak makan pun nggak apa-apa, yang penting adikku nggak tahu. Kalau saya seperti itu. Jadi sekarang Wardi nih yang suka bohong, ya kan? Kamu tukang bohong kan? Bohong kalau lagi susah dia nggak pernah ngomong. Kecuali kalau udah sepi banget baru dia minta doa, Kang Tulus doain Kang, daganganku sepi udah berhari-hari. Kegiatan kamu tuh sebenarnya ngapain sih Dek di rumah itu? Gak ada, ya cuman jualan. Jualan. Kalau jualan pas lagi sepi ngapain? Ya di warung mau ngapain ya, paling ya main game, udah gak ada kegiatan. Liatin orang lewat. Iya, pokoknya hari-hariku tuh ya warung. Kalau misalnya lagi sepi gitu sedih ya? Ya dibilang sedih ya sedih, cuman gimana kalau kita mau nangis gak di jalan ya nanti malah nambah semrawut uripnya. Kalau lagi sedih gitu ingat apa sih? Ya kadang kalau sedih tuh inget, apalagi yang terutama kali guys ya, namanya jiwaku jiwa muda guys. Terus terang aja kalau pas malam minggu guys, itu sakitnya luar biasa itu. Yang lain jalan-jalan, pacaran, itu justru yang, kamu nyari duit. Yang pertama, yang kedua pas hujan. Hujan itu enak-enaknya kita tidur sumpah. Kalau kamu? Tapi kalau untuk jualan sosisku, hujan-hujan itu malah rame. Karena orang pada mulutnya ngemil. Tuh. Jadi bertolak belakang. Ya, terus dilakoni ya. Belakang terus rumah samu biyen. Kan jalannya kan ada aja, nanti kalau sudah finishing kita bakal ngerasain yang lebih enak. Amin. Setidaknya kita harus jalani hidup kita masing-masing dengan cara dan juga prinsip kita masing-masing. Dan satu lagi, kami tetap hidup dengan cara kami masing-masing, dan
Wardi ya hidup dengan caranya, saya dengan cara saya. Setidaknya kami terus akan kompak satu sama lain. Punya pesan nggak buat orang-orang yang nggak suka sama Kang Tulus? Wardi kan ngerti tuh Kang Tulus itu bohong nggak. Jadi gini, aku bukan mencari pembelaan ya teman-teman. Jadi aku emang Kang Tulus tuh indigo tuh. Emang Kang Tulus pernah ngomong sama kamu kalau Kang Tulus indigo? Enggak. Tapi kalau misalnya Kang Tulus bisa melakukan sesuatu di luar nalar, menurut kamu bisa atau tidak? Bisa. Nah, jadi saya itu dari kecil memang sudah aneh, sudah ngalamin keanehan, sudah aneh dari kecil sudah aneh. Mamaku, kita bertiga kayaknya deh ya. Aku, Wardi dan Mama itu sudah mengalami keanehan dari kecil. Jadi bukan berarti kami itu pura-pura. Saya tuh nggak pernah bilang kalau si saya itu indigo, ya. Dan menurut yang saya sampaikan tuh ya mulutku yang pengen ngomong aja. Jadi saya nggak pernah mau ngomong aneh-aneh tentang apa itu berbagai macam hal lah, berbagai macam hal yang pengen kita lihat ya kita lihat aja, pengen kita omongin aja gitu. Jadi saya tidak pernah bilang saya itu dukun, saya orang hebat, saya orang sakti, saya bisa menyelesaikan sesuatu. Kalau toh memang ada yang bisa kita sembuhkan ya alhamdulillah sembuh gitulah. Jadi Wardi pernah nggak punya pengalaman ada orang minta tolong nih ngobatin, anggaplah kita nolong orang ya, jangan ngobatin adek, doain orang sembuh, terus Wardi mau dikasih sesuatu tiba-tiba padahal sembuh, padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuman sekedar doa gitu. Mentok-mentok kalau kita kan sholat, zikir, doa buat doain orang itu, terus kita melihat yang jelek di badannya kita ambil aja di badannya, kan cuma begitu toh, terus kita cover, kita pagar badannya kan, itu menurut cara kita. Wardi pernah nggak ngalamin ngobatin orang, ternyata orang itu sembuh melalui tangan kamu atas izin Allah ya, sembuh. Wardi pernah nggak mau dikasih sesuatu yang luar biasa gitu? Pernah. Dulu waktu ngobatin di mana ya, pokoknya intinya di jauh dari rumahnya Wardi. Satu keluarga. Oke. Satu keluarga maksudnya? Satu keluarga semuanya, maksudnya dari rumah, dari usaha, dari keluarganya itu hancur total. Hancur total. Tapi alhamdulillah setelah Wardi doain ternyata ya alhamdulillah pelantara lah semuanya itu dari kan. Allah intinya. Tapi ijabahnya kan dari sana. Jadi Wardi sedikit banyak insya Allah sedikit tapi ya nggak banyak. Jadi jangan dijadikan alasan lagi tadi bilang ya keluarganya dukun, adiknya dukun, kakaknya dukun, nggak kayak gitu, nggak, demi Allah kami bukan dukun. Jadi ada yang kamu ada pernah gagal nggak ngurusin orang? Kalau gagal tuh namanya ya sebenarnya bukan kegagalan, cuma kurang teliti kita. Kurang teliti, ada yang terlepas, ada ikatan yang harus terikat tapi dilepas. Kadang kan orang kan kadang nggak, maksudnya kalau kita pernah gagal kan berarti kita tuh nggak sakti banget gitu loh deh. Jadi saya juga pernah pegang satu orang sudah berhasil tapi tiba-tiba balik lagi, gagal lagi, setelah yang ketiga baru berhasil. Jadi kami juga tuh punya kemampuan ada batasnya guys. Jadi kalian nggak usah menganggap kami itu orang-orang luar biasa yang hebat banget yang bisa nolong orang, ngobatin orang, tuh enggak sebenarnya. Jadi kami punya batasan, kami punya kekurangan juga. Jadi kalian nggak boleh punya pikiran yang kami itu begini, kami begitu. Terus nanti, oh Mas Tulus indigo, adiknya indigo. Saya nggak pernah bilang seperti itu loh yo. Kita nggak pernah bilang seperti itu. Jadi kalau Wardi bisa bantu orang untuk menyembuhkan orang ya karena izin Allah, karena Allah mengizinkan Wardi untuk membantu orang. Saya pun sama, ketika saya bisa mendoakan orang dan orang itu sembuh lewat doa saya ya berarti Allah mengizinkan itu gitu ya. Jadi bukan karena saya indigo, Wardi indigo, enggak. Secara nyata kalau kayak gini emang kita bisa ngeliat setan deh. Kan ora kan, nggak ada apa-apa kan, nggak ada jin, nggak ada apa gitu. Jadi kalau saya dan Wardi itu berbedanya adalah kalau Wardi sisinya beda, sisi melihatnya itu beda, saya juga beda. Jadi ketika melihat gini deh, kalau saya kan melihat jin itu, melihat makhluk halus itu terkadang langsung jreng nyata. Aku mau tanya Wardi secara langsung, ketika Wardi melihat bangsa jin itu nyata secara total atau awalnya masih bagaimana gitu? Ya kalau aku biasanya batin dulu. Kalau biasanya kalau aku yang tak rasain ya, jadi seandainya mau di jalan, situ ada apa gitu? Mau jalan gitu kan, jalan mau ke depan des itu dari berapa meter udah kerasa batin. Kalau di situ ada sesuatu. Nah, jadi gimana ya penerangannya tuh kalau di dalam ya sedikit lebih belajar juga di organisasiku itu Di KSPI Kerasakti. Nah itu ada, tapi tinggal pribadinya masing-masing ya. Jadi ada ikatan apa ya, tangan itu gerak sendiri. Jadi di situ tempatnya seperti ngasih tahu, kayak Nah, ngasih seperti tahu. itu. Jadi sebenarnya Wardi juga ada yang ngomong, ada yang ngasuh. Nah yang ngasuh itulah yang kadang-kadang membantu kita. Kadang-kadang sebelum kita mengobatin orang aja, orang baru datang kita udah tahu. Kadang-kadang jadi
bukan berarti dukun yang kita tuh dukun, enggak, tapi Allah memberi kita penerangan, Allah memberikan kita jalur seperti halnya si makhluk tadi yang diberi izin Allah untuk membantu kami memberitahu, oh belah kono sing anu, belah kono gitu. Jadi kayak ada semacam titik-titik gitu ya dia. Kayak titik, misalnya di rumah itu ada anggaplah begini, di rumah itu ada santet. Kita tuh kayak di tanah itu kayak lihat titik-titik apa gitu di situ. Jadi ada sinar atau apa. Jadi kami itu dikasih taunya seperti itu. Bukan karena kami itu punya indigo, enggak semua orang bisa ngobatin orang tuh indigo kok. Jadi kalau Wardi ngeliat setan itu gimana sih, ngeliat jin itu apa sih bentuknya? Gimana dulu? Apa langsung nongol gitu aja? Ya bertatapan gitu sebenarnya. Kalau untuk kaum yang nggak ngerti ya seperti itu, kadang takut. Sebenarnya ya biasa aja, nggak pernah dia ngapa-ngapa. Kalau aku pribadi ya aku tuh kalau ketemu yang positif tuh dengan awak adem, yo. Kalau kan tulus tuh. Kalau dia negatif tuh agak anget-anget gitu. Terus kalau memang dia nakal banget, jahat banget tuh merah, itu panas. Itu betul nggak? Apa kamu kayak gitu juga? Iya, kalau cahaya merah kan dia memang hawanya bikin kita marah. Cuman kalau hijau sama biru masih bisa dikontrol. Masih bisa kita pegang lah intinya. Jadi kita itu ngobatin orangnya, ngontrolnya dari situ teman-teman. Ini bocoran dari kita ya. Kita jujur-jujuran aja lah sekarang. Jadi kita melihat auranya orang yang mau kita obati dulu sebenarnya. Itu auranya seperti apa, makhluk apa yang di badan orang itu, yang di rumah itu apa. Kita semua harus kontrol dulu karena kita biar tahu warna dari auranya itu apa. Jadi kami bisa mengerti. Oh, merah berarti kita harus lebih hati-hati, karena kadang-kadang kalau makhluk yang merah itu kita kepancing marah juga ya dia, karena dia nantang guys, tipenya kayak mereka tuh lebih galakan mereka, tapi mereka cara menyerang kita tuh dengan menantang emosi kita, membuat kita marah, membuat kita terpancing sama dia, akhirnya kita lengah, nanti kita yang kena gitu loh. Jadi hati-hati juga, itu hati-hati. Jadi sekali lagi kami tegaskan, kami bukan indigo, kami bukan indra ke-6, indra ke-7, indra bekti, indra soraya atau apalah itu. Kami bukan itu, tapi kami adalah orang-orang yang memang Allah berikan kesempatan untuk bisa melihat makhluk seperti itu, tapi lewat bantuan Allah ya. Kalau memang toh kami diberikan teman untuk membantu kami, yaitu wallahu alam, izin Allah. Dan kami selalu minta kalau toh memang apa yang di badan kami ini diizinkan sama Allah, silakan untuk berbuat baik sih nggak apa-apa. Cuma kalau untuk sesuatu yang berbuat jelek-jelek sih enggak ya. Wardi nggak malas ibadah kan? Enggak. Malah rajinan dia daripada saya. Ibadah tuh rajinan Wardi daripada saya. Jadi menurut Wardi sendiri, khodam itu bahaya nggak sih kalau punya khodam itu? Tinggal kodam apa dulu. Kodam itu kan ada 2 tipe. Apa itu? Kalau kodam dari kita dikasih, apa yang dikasihnya dulu, nggak kita dirakatin, nggak apa yang dulu disampaikan dengan yang ngasih, itu bisa jelek buat kita. Tapi kalau kodam tahu-tahu datang ke tubuh kita, dari kita belajar dari awal sampai nol, itu beda. karena dia mengadaptasi secara, ibarat kata tuh ngurus bayi dari bayi sampai dia besar, kita yang ngurus. Jadi dia bisa kita taklukin. Jadi bagaimana menurut Wardi kalau ada orang yang tiba-tiba punya ilmu kebal, tapi punya ilmu bisa ngelihat setan, bisa berantem sama setan, tapi hanya tiba-tiba tanpa pelajaran yang diisi sama dukun, itu menurut kamu bagus nggak? Enggak, no. Itu cuma spontan. Spontanitas saja. Jadi bagus yang dipelajari malah ya. Bagus yang pelajari, namanya kita pengen bisa kan ya belajar. Masa ya langsung tes bisa lewat batu begini-begini. No. Tapi selama ini yang Wardi kerjakan untuk sesuatu yang baik lah ya. Membantu orang. Ya, pakai tarif nggak sih Le, kalau kamu bantuin orang gitu? Enggak pernah. Pernah dikasih apa? Kemarin kan tadi cerita belum selesai. Pernah mau dikasih apa? Ya aku dulu sebenarnya dikasih ada nominal, cuman nggak perlu disebutkan. Dibawain beras, dikasih baju, ya sampai dikasih ucapan ya. Sampai yang lebih tua, tapi sampai sempat bisa. Dulu juga sempat mengajak orang tersebut, ibaratnya dia tertarik di organisasiku gara-gara seperti ini pembelajarannya. Tujuannya untuk sesuatu yang baik. Dan tidak meninggalkan ibadah sesuai dengan syariat agama juga. Memang itu yang dipentingin. Nah, jadi pernah dikasih sesuatu yang ini. Dan aku tanya sama Wardi, apakah ketika kita sudah berasa bisa, ini jawaban buat kalian yang suka gini nih, misalnya tiba-tiba minta tolong saya, terus ada perubahan, terus mau kasih saya apa? Ini jawabannya, kenapa saya nggak bisa terima ya? Wardi pasti jawabannya juga sama dengan saya.
Apakah kita bisa mengkomersilkan apa yang kita punya untuk dijadikan duit? Nggak bisa seperti Nggak itu. bisa. Jadi kadang-kadang nih, aku pernah mau dikasih mobil, ya, sama tanah di daerah Kalimantan. Aku bukan berhasil, tapi Allah memberikan aku izin memberhasilkan salah satu sengketa dengan salah satu orang. Selesai, kemudian orang itu mau kasih saya mobil sama tanah di Kalimantan waktu itu. Cuma kadang-kadang begini, bener nggak, Di? Ini kalau aku ya. Ada yang pernah mau kasih aku uang puluhan juta waktu itu, tapi saya nggak bisa sebutkan siapa dan nominalnya juga, lebih tepatnya. Cuma teman kita ini kadang-kadang nolak itu ya, Dek, bener nggak? Iya, kadang. Nah, jadi gini teman-teman, bukan berarti saya nggak bisa nerima uang dari kalian yang jutaan tadi, tapi terkadang sampean ngei aku 10.000 tak tompo, tapi ngasih 10 juta belum tentu tak terima, karena kadang-kadang efeknya kembali ke kita juga. Kalau kita serakah banget, nggak bagus, ya. Dan teman yang bantuin kita itu, entah khodam, entah jin atau siapapun yang Allah izinkan buat nemenin kita itu, kadang nggak nerima itu ya dia. Kamu juga sama. Jadi kita nggak boleh takabur, tiba-tiba nyembuhin orang terus duit 20 juta gua awakmu terus gitu. Kamu bisa terima secara mendadak nggak tiba-tiba kayak gitu? Nggak bisa guys. Jadi terkecuali yang di dalam tubuh kita atau pikiran kita. Jadi yang mengakses itu bukan cuma kita pribadi, tapi di tubuh kita tuh ada hati, ada nurani, ada rekan kita, ada teman halus kita juga yang bisa jadi melarang melakukan itu atau menerima itu. Bukan berarti kami sosokan dibilang sombong, nggak mau terima duit, sombong mau begini, enggak. Tapi kadang-kadang yang nggak munafik ya deh ya, duitnya payu gelem ya, gue bangun rumah. Kita lagi butuh banget buat benerin rumah. Jadi kalau dipikir-pikir nggak mau ya goblok sebenarnya. Cuma terkadang badan kita ini mau terima secara manusiawi, tapi nurani kita, hati kita, sahabat halus kita, sahabat gaib kita, atau khodam yang nemenin kita itu nggak mau itu, jangan, nggak boleh. Ya wes, mau nggak mau kita harus tolak itu gitu loh. Jadi ya banyak orang yang tiba-tiba sembuh, kemudian mereka memberikan sesuatu yang bisa kita terima tuh ya yang kita mau. Ketika mereka memberi terus kami nggak bisa terima, ya kami pulangin lagi. Itu saya, Wardi juga sama. Jadi bukan berarti kami sombong atau sok-sokan. Oke. Satu pesan Wardi untuk mereka-mereka yang justru semakin benci sama kakangmu ini, karena semakin besar Kang Tulus dibilang semakin sombong, Kang Tulus dibilang semakin bla 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 bla. Satu kata buat orang yang nggak suka sama Kang Tulus yang di YouTube. Nggak satu kata sih, maksudnya Pesan. sepatah dua kata atau pasang kata. Pesan ya. Yang nganggap Kang Tulus itu ngemis, Kang Tulus itu pura-pura susah, ada yang bilang kayak gitu tau. Ya kalau aku sih prinsipnya ya los. Kalau aku sih ya, kalau aku los aja, cuman ngomong aja loh. Yang penting nggak dijawil. Terus pesan kamu buat mereka? Pesanku buat dia, kenali dulu beliau, baru Anda bisa berkomentar, gitu loh. Jangan hanya bersiul di belakang, sini lo bersiul di depannya, biar Asik. tahu ngobrol bareng. Kepiye toh, ngopi pengen gak sepaneng. Biar rame deh. Jadi selama ini tuh semakin kesini ya dek, semakin satu Kang Tulus dibilang nipu orang. Emang nipu orangnya di mana? Ya nggak apa, sebenarnya kan begini. Buat semuanya sudah percaya, Mas Tulus mengadakan suatu kegiatan, ibaratnya berdonasi. Deh, kalian sudah mengiyakan, berarti kan kalian semuanya itu percaya kepada Mas T. Dan kepercayaan itu mahal. Kalau memang kurang percaya, monggo langsung terjun ke lapangan. Apa yang dilakuin, toh juga videonya sudah lengkap. Masa ya kudu detail coy. Blonjo di detail di video. Terus tuku garam di video. Lah apa sih cak? Masa kudu ngono cak? Emang Kang Tulus Emang Kang Tulus tuh sejahat itu ya Le? Ya jangan seperti itulah, kasih support yang bagus. Kalian juga kan sampai detik ini, dari awal sampai akhir masa ya udah putus. Kasih semangat ke orang, kasih doa. Semakin kalian doakan, orang tersebut juga bakal doain kalian. Apa kira-kira kita juga melepas doa kita terhadap orang-orang itu? Kan enggak juga. No. Meskipun kalian benci, misale kamu bagi yang benci sama kamu tuh apa yang kamu lakukan? Orang tuh benci banget sama kamu ngomong apa ke dia? Ya kalau aku benci tuh ya los kalau aku tuh orangnya. Dia nggak suka sama kamu, terus dia tuh ngomongin kamu, jelekin kamu. Ya. Apa anggaplah jelekin aku juga misalnya? Oh kalau sampean nggak bisa ya. Kalau aku nggak bisa, kalau mau jelekin aku monggo, tapi jangan keluargaku. Oh paling nggak bisa, apalagi orang tua. Misalnya ada orang sirik sama kita, apa sih maksudnya gini deh? Ada orang jahat sama kita, ya?
Apa yang akan kamu lakukan ketika ada orang jahat sama kita? Jahat. Apa kamu bales, apa kamu lawan atau apa? Nggak pernah. Yang penting nggak fisik aja. Kalau jahatnya cuma sekedar nyinyir, ngomongin orang tuh mau bodo amat. Aku makan nggak dari dia, guys. Ngapain? Kalau kecuali aku makan, Mas minta, baru aku sama dia sadewo. Lo aku makan. Apa sadewo gimana? Baratnya tuh tak anggap sesepuh. Oh, karena dia ngurusin kamu, ya. Orang aku makan sendiri lah, aku sambelnya mewah. Kok iso? Selama ini, kita kan waktu ke Jakarta itu Kang Tulus ketinggalan utang ya, ninggalin utang buat kita semua toh. Waktu pergi ke Jakarta. Apa kira-kira? Ini buat gambaran teman-teman ya. Jadi saya bukan tipe orang yang lari dari hutang dan saya bukan tipe orang yang tidak menyelesaikan hutang. Selama hampir 2 tahun tanggungan yang di kampung karena Kang Tulus pergi ke Jakarta itu selesai atau tidak? Selesai dengan baik insya Allah. Jadi saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Saya tuh tipenya saya tetap selesaikan. Saya tuh kalau nggak punya saya ngomong nggak punya, semulut saya ngomong apa adanya. Jadi meskipun saya punya tanggungan puluhan juta sekalipun selesai insya Allah atas izin Allah. Jadi saya punya prinsip mendingan aku ramangan sepenting aku duwe utang daripada aku punya utang. Saya penting aku rasa mangan rampung, sepenting aku rantai utang. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Jadi alhamdulillah, tanya sama adikku, aku pergi ke Jakarta setelah usaha yang di kampung bangkrut, itu aku ninggalin utang banyak banget. Setiap minggu harus kirim uang kamu ya di nyanyi itu duitnya habis-habis tok. Seminggu nyanyi entek dikirim Rono, seminggu sampai kadang-kadang nggak mangan. Aku sampai nahan lapar di sini. Dapat nyanyi seminggu cuma 600 700 tak kirim. Ini deh buat nutupin yang kemarin. Ngelarin yang kemarin. Jadi tapi semua selesai dengan baik ya deh ya. Alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa. Jadi saya sebenarnya begini teman-teman, ketika jenengan ingin memberikan saya donasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan, monggo kerso. Tetapi saya tidak mau kalau sampai ada konflik gara-gara donasi, karena beberapa ada ya namanya manusia ya, kadang-kadang mulutnya beda omongan lagi, ngomong apa nyampe apa, kemudian dilebihkan apa, dikurangi apa. Terkadang kita menyampaikannya itu salah, kemudian berlebihan. Jadi dalam hal ini nggak ngerti nih segmen mau dibikin segmen apa, tapi yang terpenting kita bikin video, karena saya belum sempat bikin video juga. Saya iseng-iseng aja bikin video kayak gini, ntar siapa tahu tayang deh pas Kang Tulus lagi nggak bisa syuting, atau lagi capek, atau lagi malas syuting misalnya, atau lagi nggak punya inspirasi. Jadi tadi aku udah capek, aku pusing, udah syuting dulu bentar yuk satu video, karena kami nggak ada video gitar-gitaran aja akhirnya nggak jadi. Karena apa? Satu, dia harus ngurusin rumah. Jadi Wardi itu tugasnya kalau di sini jadi tukang guys, benerin apa yang ngelupas, masang wallpaper, kemudian apalah yang dikerjain sama dia. Terus harus belanja ke sana sini, nyari kebutuhan pokok yang mau buat haul. Terus saya kebetulan job nyanyi jalan, jadi bingung, nggak pernah ada waktu. Saya tuh cuma nyempetin waktu aja. Kadang saya pagi udah jalan, sebelum jalan saya nyanyi, pagi-pagi saya udah syuting. Mereka masih ngorong, geletak di mana-mana, saya masih udah syuting. Terus tato saya jalan kayak gitu. Jadi banyak hal yang jenengan semua nggak tahu apa yang saya rasakan sekarang. Dan jujur, posisi saat ini saya sangat stres sekali. Saya tuh stres ngadepin kalian semua. Saya sangat stres menghadapi keadaan ini, karena semakin besar justru semakin banyak yang coba menghancurkan. Semakin besar justru semakin banyak yang coba buat gelimpangin saya gitu loh. Jadi aku nggak punya pikiran gimana lillahi ta'ala saja. Selama masih bermanfaat buat orang, saya akan tetap ada, dan saya akan tetap terus berjuang untuk ini. Dan ini adalah warisan saya satu-satunya. Jadi ketika toh nanti bisa sampai ratusan ribu pun, maaf ibaratnya Allah menjemput saya sekalipun, saya masih punya warisan untuk adik-adik saya. Karena YouTube terus berjalan guys, YouTube tetap jalan, AdSense tetap dapat. Jadi setiap bulan saya tuh sebenarnya lagi nabung buat mereka, bukan buat saya. Saya lagi nabung buat masa depan saya, yaitu Mijan sama Wardi. Mereka berdua, saya punya tujuan, pengennya mereka tuh kumpul di satu tempat di Rawaji itu, udah sama-sama punya tanah, sama-sama ngumpul di rumah, bareng-bareng kita bertiga, berdampingan. Kalau toh saya harus kerja nggak apa-apa, saya yang di Jakarta, mereka yang penting di rumah. Saya pengennya seperti itu. Jadi maaf sekali lagi untuk teman-teman yang punya pikiran yang tidak-tidak tentang saya, silahkan. Saya nggak masalah. Prinsipku karo mamaku ben ngomongi, ben wong sing ora apik karo kowe rapopo, sing jahat karo kowe rapopo, sing penting bukan kita yang jahat. Betul mama pernah ngomong kayak gitu. Jadi kami itu nggak boleh dicubit wong balas nyubit, meneng waele. Doakan orang itu biar sadar. Kalau toh nggak sadar ya biar Allah yang memberikan jalur. Pegang dulu sebentar. Jadi ya wis lah, kurang lebih seperti itu yang
bisa kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan hari ini bukan apa-apa ya, maksudnya bukan celotehan kami marah atau apa, tapi ini curhatan kami berdua bahwa sorry kami yatim piatu, kami memang miskin ya, kami tidak punya apa-apa, tapi maaf kami tidak sepenuhnya menggunakan yatim piatu kami atau kemiskinan kami itu tuh buat cari uang. Dan insya Allah saya bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Insya Allah Allah punya jalur, Allah punya 1000 jalur memberikan kita ujian, tapi Allah memberikan 1000 jalur juga buat kita menyelesaikan. Jadi jangan pernah takut. Saya tidak pernah takut sama siapapun yang coba menghancurkan saya, coba untuk ngejelekin saya dan lain sebagainya. Jadi saya tidak pernah berpikir yang tidak-tidak tentang siapapun itu. Agak dikit. Jadi mau benci sama saya ya monggo, mau tidak suka sama saya monggo. Dalam hal ini saya kembalikan lagi ke diri sampean sendiri. Jenengan berpikir kalau Mas Tulus semakin besar semakin sombong, Mas Tulus semakin terserah, monggo kerso. Sak kersone jenengan, saya tetap berusaha seperti saya yang dulu, seperti halnya waktu channel ini masih kecil, baru 15.000 kok belum apa-apa. Gimana kalau jutaan ya? Mbak Risa Saraswati, Bu Ningsih, terus Ustadz Danu aja hatersnya itu ribuan, apalagi saya yang baru. Jadi jujur saat ini saya sedang dalam fase dimana saya pengen sendiri dan gak mau diganggu siapapun, karena saya sangat stres sekali ngadepin subscriber yang semakin kesini semakin di luar nalar, semakin banyak perpecahan, semakin banyak ini. Dan seperti biasa, karena kami tujuannya menjadi baik, sehingga kami diserang oleh beberapa orang yang mungkin saja disusupi bangsa jin untuk menghancurkan kami. Jadi kalau bisa jangan sampailah grup baik itu ada, kurang lebih seperti itu. Jin itu berpikir seperti itu. Jadi oke lah, saya nggak masalah, selama saya masih bisa cover, saya akan cover, saya akan selesaikan dengan baik. Dan untuk saat ini, kalau saya dibilang stres, saya sangat stres sekali, saya sampai sakit, saya sampai down. Jadi aduh, kok ternyata ngadepin orang banyak nih, semakin banyak semakin susah, semakin ribet gitu loh. Dan saya coba menjelaskan A, jelaskan B, tapi ternyata makin banyak yang tidak mengerti lalu mengambil kesimpulan. Itu yang saya kurang bisa saya mengerti. Dan jujur saya terima, tapi maaf di luar nalar saya masih berpikir kok iso, kok bisa punya pikiran seperti itu. Karena tujuan saya di sini adalah kita sama-sama berubah jadi baik. Kalau bisa bermanfaat ya bermanfaat, kalau tidak manfaat ya jangan ditonton gitu loh, maksud saya itu. Jadi nyinyir yo boleh ning enek batese. Peyek yo peyek ning aja remet-remet, ngenyek yo ngenyek ning aja banget-banget. Jadi ada batasannya. Begitu ya teman-teman ya. Saya dan Wardi mohon pamit dulu. Terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan curhatan malam ini. Entah curhatan, entah celoteh, entah apalah itu. Pokoknya terima kasih banyak. Insya Allah ketemu sama Mas Teh dan juga Wardi di video selanjutnya. Kamu besok pulang ya deh ya, berarti tidak ketemu lagi. Ketemunya nanti lama. Pasti kamu tidak mau ke Jakarta tahun baru. Nantilah. Kalau ada rezeki, mudah-mudahan bisa. Tapi Amin. kayaknya berat kayaknya. Harus nabung dulu. Jadi dia tuh kalau mau kemana-mana harus nabung guys. Gak segampang yang kalian pikir. Ya tetap harus banyak yang dipikirkan. Kurang lebih begitu ya. Oke, Mas Tulus dan Wardi mohon pamit dulu. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf untuk kata-kata yang berkenan, yang menyinggung siapapun itu. Dan kalau kami pernah berbuat salah, kalau kami pernah mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan kalian, semua subscriber tanpa terkecuali, yang tua, yang muda, yang dewasa, yang kecil, intinya saya minta maaf. Di sini kami hanya klarifikasi supaya tidak ada salah paham di antara kita ya. Mas Tulus mohon pamit dulu. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam buat orang baik dulu. Salam buat orang baik, see you, bye-bye. Bye.